Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawli wa fi'lihi ila al-rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa la tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, yusikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man yattaqa. Faqad ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adzim. Shadaqallahul adzim. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada hadirin yang berjamaah Jumat pada hari ini, ayo kita perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki etika kita dalam rangka dalam kaitan dengan menghadapi musibah yang betul-betul menghadapi kita dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita di berbagai daerah di belahan bumi Indonesia yang lain sedang mengalami dan menjadi korban bencana alam maupun bencana non alam. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada juga musibah non alam, misalnya musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya yang belum lama ini terjadi. Musibah demi musibah seolah-olah mengenapi musibah panjang yang mendera bumi Indonesia dan masyarakat Indonesia, apalagi kalau tidak pandemi corona yang kita setahun ini menghuni bumi Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nudika qaryatan amanna mutafiha fa fataku biha fa haqqu 'alal qawlu fatalmannaha tatmira. Kata Allah, jika kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, caranya adalah kami akan perintahkan orang-orang yang mewah-mewah, orang yang kaya, orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya kemampuan berlebih untuk taat pada Allah, tapi mereka berdurhaka pada Allah di muka bumi ini. Maka berlakulah ketentuan kalam Allah dan ketentuannya, maka dibinasakanlah negeri itu pada maha takmiro dengan sebinasa-binasanya. Jika kedurhakaan penduduk suatu negeri menjadi penyebab terjadinya musibah di muka bumi ini, sering kita menjadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa musibah banyak terjadi dan menghinggapi orang-orang yang baik-baik, orang yang banyak beribadah, atau paling tidak secara moralitas kemanusiaannya tidak lebih buruk daripada orang lain di daerah lain atau di negeri yang lain. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, tapi juga menimpa orang-orang yang baik-baik, orang yang beriman dan taat ibadah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksa Allah sangat pedih dan sangat berat. Apa yang terjadi di muka bumi ini, di negeri kita ini, seolah-olah musibah demi musibah terus menggelinding. Beratnya bebannya di mata kita, mati musibah itu seolah-olah makin menguji kita sejauh mana kita mampu menghadapinya dengan penuh keimanan. Apakah yang keliru dengan bangsa kita dan masyarakat kita? Kenapa seolah-olah Allah, kerajaan Soviet kita menyatakan tidak adil pada bumi dan rakyat Indonesia? Bagaimana sikap kita menghadapi musibah yang baik? Inilah tema singkat khutbah kita pada siang hari ini. Al-Quran memberikan petunjuk dan pedoman bagaimana sikap kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, derita, musibah, ujian maupun bala. Ma asabat musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satu pun musibah menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ini sikap teologi kita. Inna Allah la yakrasa syai'an walakinan nas anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia, tapi manusia itulah, kitalah yang menzalimi diri sendiri. Dari jumlah ayat itu, dari ayat-ayat Allah yang banyak dan hadis-hadis Nabi,
kita bisa menarik kesimpulan ada paling tidak 5 sikap moralitas kita dalam rangka menghadapi setiap musibah atau derita yang tidak mengenakan diri kita. Pertama adalah kesadaran total bahwa tidak ada di alam dunia ini dan isinya termasuk manusia yang akan mencapai kesempurnaan tanpa ada cacat. Sikap teologis ini adalah penting untuk kita camkan karena tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, termasuk keadaan kehidupan manusia, orang yang beriman maupun orang yang berdolim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran semacam ini adalah menumbuhkan spirit dan sikap kita dalam menghadapi kekurangan atau kelemahan pihak-pihak yang lain, yaitu bahwa setiap kelemahan dan kekurangan punya kewajiban bagi kita untuk saling menyempurnakan dan saling memperbaikinya dalam mekanisme dalam bentuk kerjasama, ta'awun, muawanah, dan musyawarah. Yang kedua adalah setiap peristiwa atau musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita di alam ini, baik itu karena musibah alam maupun perbuatan manusia, selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang tidak terduga di mata kita. Tidak mungkin Tuhan menciptakan suatu perbuatan tanpa adanya hikmah dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami tidaklah Engkau menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia, termasuk corona, termasuk musibah, termasuk jatuhnya pesawat dan seterusnya itu. Selain itu terjadi berbagai musibah, apapun bentuknya, telah membuka rasa pintu kemanusiaan kita yang sangat luar biasa. Kita sungguh sangat terharu dan sangat bangga melihat para relawan, para petugas-petugas yang dengan tanpa pamrih apapun menolong orang-orang yang jadi korban tanpa pandang bulu. Itulah sikap kemanusiaan yang cukup baik di dalam rangka menghadapi musibah yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga adalah terhadap persoalan yang dihadapi, kita harus mengembangkan sikap pikiran dan positif yang optimistis dan menerapkan sikap husnudzon pada Allah dan kepada siapapun. Dengan sikap husnudzon semacam itu, manusia juga menghadapi penderitaan. Manusia menghadapi penderitaan diwajibkan untuk mencari jalan keluar dari solusi, bukan mencari kamu. Al-Quran menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tastabil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin adzim." Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Hadapilah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, termasuk musibah. Karena seorang yang jahat dengan sikap dan yang baik itu akan menjadi sahabat dan karib. Sifat-sifat yang sangat positif itu tidak diberikan pada Allah, pada orang-orang yang kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang dianugerahi kemampuan dan keberuntungan yang sangat agung. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhum shalihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka dalam beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh, wa minhum duna dzalik, dan ada orang yang tidak soleh, duna dzalik. Dan kami coba mereka manusia di Indonesia di dimanapun berada dengan nikmat yang baik dan juga bencana yang buruk dan sangat menderita. Yang keempat adalah musibah dari muka bumi ini tidak semata-mata hanya dilihat dari perspektif hukum sebab akibat atau sunatullah. Kita tidak bisa hanya menyatakan bahwa gempa bumi itu terjadi karena terjadi pergeseran lempengan bumi. Tentu Allah sangat mampu untuk mencegah agar tidak terjadi lempengan bumi itu bergeser. Atau kalau terjadi pergeseran lempengan bumi, Allah bisa saja menciptakan hal itu dengan langsung secara perlahan, secara halus, dan terjadi goncangan yang menyebabkan gempa bumi di muka bumi ini. Al-Quran menyebutkan dosa itu dengan perbuatan zalim pada diri sendiri. Bila masyarakat membiarkan kezaliman terjadi di sekelilingnya, berarti manusia itu telah membuat kehancuran dirinya sendiri. Dalam konteks ini maka muncullah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak orang-orang lain untuk berbuat baik. Kenapa? Kalau berbuat zalim itu melahirkan bencana yang ditimpa dan menderita adalah bukan hanya orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang baik-baik. Itulah perlunya amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara sesuai dengan ajaran ulama al-sunnah wal jamaah. Menurut Abdul Qadir Audan, dosa adalah melakukan apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintah oleh syarak, baik yang dikenai sanksi pidana maupun tidak.
Dosa adalah setiap pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang bersifat syar'i, itulah yang disebutkan dengan qadha tasri'i. Manusia tidak dapat mengubah atau mengusulkan perubahan qadha tasri'i, tetapi diberikan kemampuan untuk memilih kita menaatinya atau melanggarnya. Menaati disebut dengan ibadah, pelanggar disebut dengan maksiat atau berbuat dosa. Di samping qadha tasri'i, Allah juga menentukan ada yang namanya dengan qadha takvini, yaitu qadha berupa sunnatullah. Kita tidak bisa memilih, mencegah qadha takvini itu berlaku pada kita. Suka tidak suka, sunnatullah akan terjadi pada kita. Tetapi manusia tidak dapat melanggar ketentuan ini, sebab hukum qadha takvini atau sunnatullah akan berlaku apapun yang terjadi. Tapi manusia boleh mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah atau memperbaiki qadha takvini yang buruk, yang jelek kepada musibah menjadi qadha takvini yang baik atau yang positif. Jadi musibah menjadi hilang karena perilaku kita. Ketaatan kita pada Allah melalui qadha tasri yang baik bisa mengubah qadha takvini yang buruk menjadi baik atau menghilangkan sama sekali. Itulah perbuatan ibadah. Orang-orang yang bersedekah dapat menutup pintu bencana, tetapi sebaliknya orang-orang yang memutus silaturahmi bisa mendatangkan bencana. Musibah atau bencana datang akibat dosa kolektif yang dibuat oleh manusia dan juga oleh manusia di negeri lain. Pemahaman seperti itu agaknya bisa menjelaskan pertanyaan yang sering muncul di depan kita. Kenapa sering musibah menghinggapi orang-orang yang baik, orang yang beriman, termasuk kita ini? Ataku la tusibana lidzalam bikum khawfa wa lamu anna wasabitu itu. Karena itu setiap kali menghadapi musibah dituntut kita untuk memperbaiki tugas dalam melakukan amal ma'ruf munkar kepada umat manusia di sekeliling kita. Ini salah satu perilaku negatif yang bergelanjut di sekeliling sosial kita adalah perilaku komunikasi sosial yang sangat penuh dengan kedosaan dan kemaksiatan. Kita menganggap media sosial yang luar biasa isinya macam-macam itu bagi sesuatu yang wajar dan auzubillahi minasyaitonirrajim. Talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari orang lain, dari mulut ke mulut, dan kamu menyampaikan kepada orang lain malah ilmu, tanpa kita ketahui apakah berita itu benar, tanpa kita pernah mengcek, meng-cross check atau mercek. Dalam istilah bahasa kita ada tabayyun. Wa tahsabunahu hayyina, dan orang itu menganggap itu sesuatu yang enteng. Kita meng-share gambar, meng-share informasi, padahal itu hoax, dan kita itu agak biasa, hal yang remeh dan sederhana. Kata Allah, wa huwa indallahi azim. Kata Allah itu ada sesuatu yang berat sekali dosanya dan berat sekali dampaknya, baik pada manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita mungkin pada Allah yang gaib hanya lebih tipis dari uang kertas ribuan. Syahadat kita mungkin akan lebih buruk dari bunyi genderang. Sholat kita jangan lebih buruk dari senam ibu-ibu. Lebih cepat daripada kita minum kopi yang panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak-anak muda. Doa kita ternyata lebih serius memohon sesuatu yang sifatnya untuk dunia dan banyak permintaan lain. Puasa kita salah sekedar mengubah waktu dan jadwal makan dan minum serta istirahat tanpa kita menggeser acara buat nafsu ketika sedang lapar dan haus. Kita manggut-manggut, oh beginilah rasanya, dan kita merasa seolah sudah merugikan saudara saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih berat dibanding tukang beca yang melepaskan penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia itu. Haji kita tak ubahnya tamasya, menghibur diri, mencari pengalaman virtual, membuang uang kecil dan dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dan berapa lama kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas sebagai khalifah mengatur bumi ini sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita makin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifatullah mempercepat proses kepantangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih ketika kita tidak mampu menunaikan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berkelahi demi menegakkan kebenaran, mengacau dan menipu demi keselamatan, dan kita berbuat semaunya demi kemerdekaan. Kita tidak berbuat apa-apa demi ketentraman dan membiarkan kemungkaran demi kemungkaran terjadi di muka bumi ini.
Maksudnya rahimakumullah. Yang kelima adalah mengembangkan sikap sabar dalam ketaatan. Rasul bersabda, sesungguhnya bersabar terhadap apa yang menimpa dan yang kau benci itu terdapat kebaikan yang banyak. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, kelapangan datang bersama ketenangan, kesulitan hadir sesudah kesulitan, dan kemudahan datang sesudah kesulitan. Itulah sabda Rasulullah SAW. Kebahagiaan muncul setelah ada musibah. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, kesabaran bisa mencabut tuntas bencana, tetapi kegelisahan menjadi penambah bencana. Kita harus tetap optimistis di balik cerita yang panjang bangsa ini. Tetap ada jalan keluar dan tersembunyi kebaikan dan keberkahan, dan itu harus kita cari sampai kapanpun. Itu menjadi kewajiban kita untuk membukanya dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan bagaimana ayat-ayat di atas. Tidak dengan marah-marah, mengacung-acungkan senjata, mengibarkan bendera, atau bahkan mengebom secara umum, membawa banyak korban, atau memaki-maki tanpa ada bukti. Itulah sikap yang tidak sebaiknya dalam rangka menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di berbagai macam daerah di bumi ini diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran, diberi kekuatan lahir dan batin. Dan semoga kita masyarakat Indonesia yang tidak terkena bencana, tidak jadi korban, dibuka hatinya untuk menjadi orang atau umat yang punya kepekaan yang sangat tinggi untuk saling membantu kaum saudara-saudara kita yang dalam musibah dan sedang diancam dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dalam konteks menjadi orang yang bertanggung jawab dan benar dalam rangka menghadapi setiap musibah yang akan selalu terjadi di muka bumi ini selama masih ada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.